Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, apa kabarnya? Semoga baik-baik saja dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama kami berdua, saya Teguh Wisnu dan saya Zizi Syahab, seperti biasa dalam acara Berita Islami Masa Kini. Dan alhamdulillah pemirsa, hari ini kita ada beberapa pembahasan di Berita Islami Masa Kini. Dan yang pertama kita akan membahas apa sih? Mumi dalam kacamata Islam. Agak-agak horor sih ya pembicaraan kita yang pertama. Baru pertama sudah horor ya. Tapi penasaran juga tentang mumi dalam kacamata Islam. Sebenarnya gimana ya sih? Langsung kita lihat aja ya. Oke. Ini dia penjelasannya. Mumi dalam kacamata Islam. Melihat mumi-mumi mungkin membuat bulu kuduk sebagian orang merinding, tapi untuk sebagian orang tertentu, mumi bisa saja menjadi benda menarik. Makhluk hidup, manusia ataupun hewan yang diawetkan selama bertahun-tahun menawarkan informasi tersembunyi tentang bagaimana orang zaman dulu menjalani hidupnya. Karena itu, mumi selalu dicintai arkeolog dan ilmuwan. Mereka tidak takut karena rasa keingintahuan akan pengetahuan jauh lebih besar. Berikut beberapa mumi yang paling menakutkan yang pernah ditemukan. Bisa dikatakan, mumi Guanajuato yang terdapat di Meksiko termasuk yang paling mengerikan di dunia. Ekspresi berkerut pada beberapa wajahnya adalah bukti nyata bahwa beberapa dari mereka dikubur hidup-hidup. Bahkan dalam satu kasus, mumi seorang wanita ditemukan di makam sedang menggigit lengannya dengan mulutnya berisi darah. Mumi-mumi ini kemudian disimpan di sebuah bangunan yang akhirnya menjadi sebuah museum bernama El Museo de las Momias atau The Mummy Museum. Mumi berikutnya terdapat di Peru. Mumi ini tampak seperti seorang yang meninggal dunia dengan duduk bersila. Ia ditempatkan dalam posisi duduk menghadap ke arah matahari terbit. Kulit mayat dilapisi dengan resin yang diyakini bisa membuat serangga pergi dan memperlambat efek dari bakteri. Mumi ini juga terbungkus kapas yang memberikan pelindung lebih lanjut dari pembusukan. Mumi berikutnya yang tak kalah menyeramkan adalah milik Firaun Ramses II alias Ramses Agung. Mumi ini diyakini menjadi salah satu mumi terbaik yang diawetkan di dunia. Linen atas tubuh Ramses II tercakup dalam hieroglif yang menjelaskan bahwa setelah ia pertama kali dimakamkan di lembah para raja, kemudian dipindahkan karena penjarahan, dia harus kembali dibungkus dan pertama kali dipindahkan ke makam Ratu Inhapi. Ramses II yang meninggal pada 1213 sebelum Masehi adalah yang paling terkenal, yang dikenal dengan sebutan Firaun Mesir. Dia diyakini telah menjadi penguasa Mesir selama zaman Nabi Musa alaihissalam di abad ke-13 sebelum Masehi. Pemirsa, itulah beberapa mumi yang paling menakutkan yang pernah ditemukan para pakar arkeolog dan ilmuwan. Rata-rata penemuan mumi ini banyak terjadi di Mesir. Mumi memang menjadi sebuah legenda terkenal di Mesir, bahkan menjadi warisan budaya Mesir kuno. Banyak raja-raja Mesir zaman dahulu yang diawetkan setelah kematian mereka. Lalu, apa tujuan sebenarnya orang Mesir kuno membuat mumi? Apakah membuat mumi merupakan sebuah ritual pemakaman mereka atau hanya dikhususkan untuk raja-raja yang pernah memimpin Mesir kuno? Pemirsa, orang Mesir kuno percaya bahwa arwah orang yang sudah meninggal akan kembali lagi ke dunia untuk mencari tubuhnya. Jadi mumi dibuat agar arwah yang datang kembali dapat mencari dan masuk lagi ke tubuhnya sendiri. Bagian wajah mumi dibuat seperti topeng agar arwah dapat mengenali tubuhnya sendiri. Oleh karena itu orang Mesir kuno membuat mumi dengan harapan ruh orang yang telah pergi tersebut tetap bisa hidup selamanya dalam tubuh mumi. Bangsa Mesir kuno percaya adanya kehidupan setelah kematian dan seseorang yang membutuhkan tubuhnya tetap utuh untuk digunakan di akhirat. Itulah mengapa bangsa Mesir kuno membuat mumi. Lalu bagaimana proses pembuatan mumi yang dilakukan bangsa Mesir kuno dari tahun ke tahun hingga ditemukan proses pembalseman yang kini sudah terkenal? Pembuatan mumi tidaklah dilakukan dengan menggunakan suatu proses tertentu. Seiring dengan perkembangan zaman, metode baru terus ditemukan untuk menyempurnakan metode sebelumnya. Awalnya, orang Mesir kuno membuat mumi hanya dengan membungkus mayat menggunakan banyak lapisan perban linen. Metode ini digunakan sebelum mereka memiliki pengetahuan tentang pembalseman. Tentu saja, cara ini gagal mencegah mayat dari pembusukan, meskipun semua organ dalam mayat sudah dikeluarkan. Gagal menggunakan cara tersebut, orang Mesir kuno menemukan metode baru yaitu dengan merendam perban linen dalam resin yang membuat kain linen mengeras.
Kain linen yang mengeras menjadi semacam cangkang untuk melindungi mumi sehingga terhindar dari paparan udara luar. Proses ini juga memungkinkan untuk mencetak wajah mumi sehingga nampak lebih realistis, namun hasil yang diperoleh masih belum maksimal. Proses pembuatan mumi semakin sempurna dengan ditemukannya natron atau sejenis garam alami. Natron digunakan untuk pembalseman mumi dan bekerja dengan mengeringkan jaringan sehingga pembusukan dapat dicegah. Proses pengeringan umumnya memakan waktu, khususnya pengeringan di beberapa bagian tubuh seperti kuku, perlu diikat terlebih dahulu agar tidak terlepas dan tetap utuh. Orang Mesir kuno percaya bahwa tubuh harus tiba dalam kondisi utuh di akhirat agar bisa digunakan lagi. Dalam proses ini, organ dalam juga tetap dikeluarkan kecuali jantung, karena jantung akan dibutuhkan di kehidupan yang akan datang. Seiring berjalannya waktu, metode pembuatan mumi semakin disempurnakan dengan mengisi rongga tubuh yang kosong dengan serbuk gergaji atau linen. Seringkali mayat diolesi dengan minyak dan rempah-rempah sebagai proses pembalseman. Masker dari bahan resin yang mengeras sering ditempatkan di atas kepala dan bahu mumi agar mereka memiliki identitas yang dapat dibedakan di akhirat. Pemirsa, itulah kepercayaan yang diyakini bangsa Mesir kuno. Dalam Islam, kita diajarkan untuk mengubur mayat seorang muslim ke dalam tanah. Hal ini sesuai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, darinya tanah, itulah kami menciptakan kamu dan kepadanya kami akan mengembalikan kamu dan dari sanalah kami akan mengeluarkan kamu pada waktu yang lain. Quran Surah Taha ayat 55. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan umatnya untuk mengubur muslim yang meninggal dunia. Kemudian ajaran Islam memerintahkan penghormatan Bani Adam, baik semasa hidup atau setelah mati. Dalam Al-Quran dikatakan yang artinya, dan aku telah memuliakan Bani Adam. Quran Surah Al-Isra ayat 70. Ini menunjukkan bahwa jasad Bani Adam yang meninggal tidak boleh dihancurkan jasadnya karena bertentangan dengan surat tersebut. Dalam sebuah hadis riwayat Jabir, ia berkata bahwa suatu hari ia menghadiri pemakaman jenazah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau duduk di tepi kuburan, ia pun duduk bersama beliau. Tiba-tiba penggali kubur mengeluarkan tulang dari galiannya dan ingin mematahkannya. Namun dilarang oleh Rasulullah. Beliau bersabda, jangan kau patahkan tulang itu, karena mematahkan tulang orang yang telah mati sama dengan mematahkannya pada waktu hidup. Sisipkanlah di samping kuburan itu. Hadis riwayat Malik Ibnu Majah dan Abu Daud. Pemirsa, demikianlah Islam dalam mengajarkan kasih sayang kepada sesama. Bahkan kita dilarang menyakiti tulang belulang orang yang telah tiada, apalagi menyakiti manusia yang masih hidup. Oleh karena itu, diperintahkan bagi kita orang muslim untuk mengubur mayat dengan baik dan benar sesuai syariat Islam. Baik, pemirsa, dari pembahasan berita Islam masa kini memang kalau dibahas di situ, kalau di zaman Mesir kuno itu memang mereka mengawetkan mayatnya karena beranggapan nanti di akhirat mereka harus jasadnya itu harus utuh juga. Tapi di dalam Islam itu sangat berbeda sekali karena memang kalau misalnya mayat di dalam Islam itu harus dimandikan dulu, tidak boleh diapa-apakan jasadnya gitu dan dikuburkan di dalam tanah. Berbeda sekali ya sih ya. Betul, dan harus diperlakukan secara baik-baik juga karena katanya kalau orang sudah meninggal pun juga sama merasakan sama seperti waktu mereka masih hidup. Jadi harus memperlakukan mayat secara baik-baik. Seperti hadis yang tadi disampaikan ya. Betul sekali. Oke sih, sekarang apa nih pembahasan kita? Kita akan membahas tentang waktu-waktu terbukanya pintu langit. Tapi kita bahasnya nanti, jadi jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini.